Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas PT IKD Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer, yang dimana materinya yakni pengantar jaringan komputer. Adapun pokok-pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, dan yang keenam jenis-jenis jaringan. Di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antar dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, wireless. Autonomous sendiri memiliki arti adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri atau punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Internet merupakan contoh kumpulan jaringan autonomous yang sangat besar. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Adapun perbedaannya yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga yaitu mengenai sejarah jaringan dan internet. Yang pertama yaitu mengenai jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense (DoD) USA. Tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan, dan pada tahun 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Yang kedua yaitu mengenai sejarah singkat internet dan web. Yang pertama, pada tahun 1957, Advanced Research Projects Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense. Pada tahun 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Pada tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Pada tahun 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol. Pada tahun 1972, Internet Networking Working Group
dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari Telnet diusulkan. Pada tahun 1973, ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. Pada tahun 1974, desain dari TCP atau IP dijabarkan secara rinci oleh Finn Cerf dan Bob Kahn dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. Dan pada tahun 1982, TCP IP menjadi protokol untuk ARPANET dan dispesifikasikan oleh DoD. Materi yang keempat yaitu mengenai tujuan atau manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua yaitu high reliability atau kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga, kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info, e-government, e-commerce, atau e-business. Semuanya up to date. Yang kedua, komunikasi person to person, seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hiburan interaktif, seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Masalah yang pertama yaitu penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Masalah yang kedua yaitu penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Dan masalah yang ketiga yaitu koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain, misalnya kegiatan carding, download software komersil secara ilegal, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu yang keenam mengenai jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian.
Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.